ada adatnya menyingkirkan lawan menggunakan narasi membongkar aib yang kita lawan. Itu sangat tidak beradat. Hai sahabat semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ika Christine dalam program acara Suara Ruai. Kali ini kita akan berbicara mengenai suhu politik di negeri ini yang mulai memanas. Padahal pesta ini belum dimulai. Elit partai dan kandidat saling serang dan sindir, walaupun harus bongkar aib sampai fitnah. Sejauh ini yang gencar menyerang dan menyindir adalah Anies Rashid Baswedan, capres dari Koalisi Perubahan. Tapi itu sudah tidak mengherankan lagi. Semua itu dilakukan Anies demi memuluskan ambisinya untuk menjadi capres. Karena dia tahu Koalisi Perubahan lagi digoyang nih, terutama sejak ditahannya Johnny G. Plate yang merupakan sekjen Partai Nasdem. Makanya Anies harus menjilat SBY dengan memuji dan membandingkan pembangunan di dua masa kepemimpinan. Kali ini kita tidak membahas soal itu karena sudah banyak yang membahas mengenai saling serang dan sindir ini. Terbaru dari politikus Partai Gerindra Joy Hadi Kusumo yang merupakan adik dari Prabowo Subianto yang menuduh Ganjar Pranowo suka nonton film porno dan anti bola. Waduh, bahaya nih. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Relawan Prabowo Mania 08. Siapa lagi kalau bukan Pak Noel. Para elit politisi yang tidak menggunakan kepintarannya, malah menggunakan nalar yang tidak relevan. Belum apa-apa mereka sudah mempertontonkan bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan. Apakah partai dan orang-orang seperti itu harus kita pilih? Kalau saya secara pribadi memang tidak ya. Saya tidak mau memilih orang-orang seperti itu. Karena sungguh gak ada adatnya menyingkirkan lawan menggunakan narasi membongkar aib yang kita lawan. Itu sangat tidak beradat. Kontestasi Pilpres kan menurut kami orang-orang kampung yang di pedalaman adalah mengadu rekam jejak atas kinerja publik yang ditawarkan kepada pemilih, yaitu gagasan dan ide yang cerdas, hingga publik ini akan mendapatkan pilihan-pilihan terkait rekam jejak yang ditawarkan. Pemilu atau Pilpres jangan sampai menurunkan derajat politik yang begitu bermartabat dan berbobot yang sekarang ini. Kalau kita berbicara soal aib, masing-masing kandidat memiliki aibnya masing-masing. Misalnya nih, dari kubu Pak Prabowo sudah tentu pernah terjadi kasus mahasiswa 98 atau yang disebut dengan tragedi 98. Anies rekam jejaknya di Jakarta mengenai pemilihan gubernur tahun 2017 yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan dan tidak beradab. Kemudian ada juga politisi yang suka menghalalkan segala cara. Merupakan seorang politisi yang tidak tahu cara berpolitik dengan baik. Merupakan partai yang gagal melakukan pengkaderan. Seharusnya para politisi bisa memberikan edukasi kepada publik, bukan malah mempertontonkan pernyataan yang rentan untuk membuat perpecahan anak bangsa.
ini sangat miris sekali karena banyak yang mereka lakukan, terlebih kepada orang-orang yang ingin atau haus kekuasaan, menghalalkan segala cara, mengadu domba anak bangsa. Kami di pedalaman kan tidak pernah mempermasalahkan siapapun yang mengikuti kontestasi pilpres, yang ingin dari orang kampung seperti kami, orang yang bisa meneruskan tongkat estafetnya Pak Jokowi, siapapun itu. Kami tidak melulu harus Pak Ganjar Pranowo, tidak harus satu kandidat dari salah satu yang dicapreskan, tidak, siapapun boleh. Tapi setelah melihat track recordnya, beberapa kandidat dan apa yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir ini sepertinya yang memenuhi sementara ini kriteria pembawa tongkat itu ya untuk sementara waktu ini hanya Pak Ganjar. Karena kami sangat menghormati konstitusi, maka dari itu kami tidak bisa memaksakan Pak Jokowi untuk 3 periode. Walaupun sejujurnya kami sangat berat untuk melepas Pak Jokowi karena terlalu singkatnya waktu untuk membenahi negara yang besar ini. Bangsa kita ini sangat besar. Jadi kami sebagai rakyat merasakan manfaat dari kepemimpinan Pak Jokowi selama dia memimpin. Banyak hal-hal orang-orang kampung seperti kami yang merasakan manfaatnya. Kami membutuhkan pemimpin yang energik. Energik itu bukan soal fisik, tapi yang mampu menjangkau Indonesia yang luas ini. Pemimpin yang ideal di zaman sekarang itu ya pemimpin yang mampu mendengarkan keluh kesah rakyat langsung di lapangan, bukan cuma sekedar narasi atau pidato. Terus yang bisa melakukan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Sebagai contoh, infrastruktur, rumah sakit, sekolahan, dan solusi untuk rakyat miskin. Seperti juga contohnya beasiswa untuk anak warga miskin, bansos yang tepat sasaran, dan penegakan hukum yang adil terhadap semua lapisan masyarakat tergantung kesalahan yang sudah dibuat. Demikian, saya Ika Christine dalam program Suara Ruai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.